Pengertian komputer. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses penghitungan aritmatika. Menurut Robert H. Blismer, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut V.C. Hamaser, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Pengertian kejahatan komputer terbagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, kejahatan yang memanfaatkan kemampuan komputer dalam memproses data dan kemudian memanipulasi data tersebut dengan akibat timbulnya kerugian bagi pihak lain. Yang kedua, kejahatan yang dilakukan dengan cara memasuki sistem komputer orang lain, baik komputer pribadi ataupun komputer yang terhubung ke dalam satu jaringan komputer tanpa izin. Dan yang ketiga, kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan memakai komputer sebagai sarana atau alat untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak dengan merugikan pihak lain. Macam-macam kejahatan komputer. David L. Bainbridge dalam bukunya yang berjudul Komputer dan Hukum membagi beberapa macam kejahatan dengan menggunakan sarana komputer. Yang pertama, memasukkan instruksi yang tidak sah, yaitu seseorang memasukkan instruksi secara tidak sah sehingga menyebabkan sistem komputer seperti melakukan transfer uang dari satu rekening ke rekening lain. Tindakan ini dapat dilakukan oleh orang dalam atau dari luar bank yang berhasil memperoleh akses kepada sistem komputer tanpa izin. Yang kedua, perubahan data input, yaitu data yang secara sah dimasukkan ke dalam komputer dengan sengaja diubah. Cara ini adalah salah satu hal yang paling lazim digunakan karena mudah dilakukan dan sulit dilacak kecuali dengan pemeriksaan berkala. Yang ketiga, perusakan data. Hal ini terjadi terutama pada data output, misalnya laporan dalam bentuk hasil cetak komputer dirusak, tidak dicetak, atau hasilnya diubah. Yang keempat, komputer sebagai pembantu kejahatan. Misalnya, seseorang dengan menggunakan komputer menelusuri rekening seseorang yang tidak aktif, kemudian melakukan penarikan dana dari rekening tersebut. Yang kelima, akses tidak sah terhadap sistem komputer atau hacking. Tindakan hacking ini berkaitan dengan ketentuan rahasia bank, karena seseorang memiliki akses yang tidak sah terhadap sistem komputer bank. Sudah tentu mengetahui catatan tentang keadaan keuangan nasabah, dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan. Klasifikasi kejahatan komputer. Yang pertama, illegal access atau akses tanpa izin ke sistem komputer, dengan maksud untuk mendapatkan data komputer atau maksud-maksud tidak baik lainnya, atau berkaitan dengan sistem komputer yang dihubungkan dengan sistem komputer lain, contohnya hacking. Yang kedua, illegal content atau konten tidak sah, merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Yang ketiga, data forgery atau pemalsuan data, merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai stripless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.
Yang keempat, espionage cyber atau mata-mata. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Yang kelima, misuse of device atau menyalahgunakan peralatan komputer dengan sengaja dan tanpa hak memproduksi, menjual, berusaha memperoleh untuk digunakan, diimpor, diedarkan atau cara lain untuk kepentingan itu peralatan termasuk program komputer. Yang keenam, data theft atau mencuri data. Kegiatan memperoleh data komputer secara tidak sah, baik untuk digunakan sendiri ataupun untuk diberikan kepada orang lain. Identity theft merupakan salah satu dari jenis kejahatan ini yang sering diikuti kejahatan penipuan atau fraud. Kejahatan ini juga sering diikuti dengan kejahatan data leak, password komputer, kode akses, atau data semacam itu. Sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, introspeksi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lain. Program perusak atau pengganggu. 1. Virus. Virus merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain yang dapat merusak, membuat pengguna komputer merasa terganggu ataupun tidak menimbulkan efek sama sekali. Kedua, malware. Malware adalah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, server, klien, atau jaringan komputer. Ketiga, botnet. Botnet merupakan jaringan yang terdiri atas komputer-komputer yang telah dikendalikan dari jarak jauh, tanpa sepengetahuan penggunanya. Botnet ini biasanya digunakan untuk mengirim email-email spam atau mengirimkan serangan-serangan terhadap suatu layanan. Keempat, DOS attack atau Denial of Service attack. Merupakan serangan yang berbahaya dan ditujukan untuk membuat server dan resource network menjadi tidak tersedia bagi para penggunanya. Serangan DOS ini dapat menyebabkan komputer yang terkena menjadi tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 5. Backdoors. Backdoors merupakan sebuah catatan tersembunyi di perangkat lunak atau software dan dapat melewati langkah-langkah keamanan secara mudah, seperti login. Digunakan untuk mengakses sistem aplikasi serta jaringan tanpa harus melewati proses autentifikasi. Dan yang terakhir itu adalah spoofing. Spoofing itu merupakan sebutan untuk cara yang digunakan agar bisa mendapatkan akses masuk ke dalam komputer tanpa harus meminta izin dengan mengirimkan pesan terlebih dahulu ke komputer dengan alamat IP, sehingga menunjukkan bahwa pesan tersebut merupakan pesan yang benar karena dari host yang terpercaya. Faktor-faktor penyebab kejahatan komputer. Beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer makin marak dilakukan antara lain. 1. Akses internet yang tidak terbatas. 2. Kelalaian pengguna komputer. Ini merupakan salah satu penyebab utama dalam kejahatan komputer. 3. Mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan untuk melacaknya, sehingga mendorong para pelaku kejahatan komputer untuk terus melakukan hal ini. Keempat, para pelaku merupakan orang-orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. 5. Sistem keamanan jaringan yang lemah. 6. Kurangnya perhatian masyarakat.
masyarakat dan penegak hukum ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Dan yang terakhir, belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Metode untuk melakukan kejahatan komputer. Penipuan data merupakan metode yang paling sederhana, aman, dan lazim digunakan. Metode ini menyangkut pengubahan data sebelum atau selama proses pemasukan ke komputer. Perubahan ini dapat dilakukan oleh seseorang yang berkepentingan atau memiliki akses ke proses komputer. Trojan horse merupakan penempatan kode program secara tersembunyi pada suatu program komputer. Metode ini paling lazim digunakan untuk sabotase. Sepertinya tidak berbahaya, namun pada kenyataannya program tersebut merusak data pada komputer. Serupa dengan Trojan horse adalah program virus. Teknik Solami merupakan metode ambilan sebagian kecil tanpa terlihat secara keseluruhan. Biasanya, metode ini diterapkan untuk perhitungan bunga dengan cara pembulatan ke bawah. Logic bomb merupakan program komputer untuk diaktifkan pada waktu tertentu. Logic bomb merupakan metode tertua yang digunakan untuk tujuan sabotase. Kebocoran data merupakan metode pencurian atau pengambilan data secara tidak sah. Teknik yang digunakan mulai dari yang sederhana, seperti mengambil data dengan media penyimpanan, atau dengan teknik khusus seperti mencari kelemahan komputer. Sifat ancaman terhadap sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ancaman pasif. Ancaman ini biasanya disebabkan oleh bencana alam dan politik. Contohnya, gempa bumi, banjir, perang, dan lain-lain. Kesalahan manusia seperti kesalahan memasukkan atau menghapus data, dan kegagalan sistem seperti gangguan listrik. Dan yang kedua ancaman aktif. Ancaman ini disebabkan oleh kecurangan dan kejahatan komputer, seperti penyelewengan aktivitas, penyalahgunaan kartu kredit, sabotase, pengakses oleh orang yang tidak berhak. Selain itu juga karena program yang jahat atau usil seperti virus, worm, trojan, dan lainnya. Pengertian keamanan komputer. Keamanan komputer adalah perlindungan sistem komputer dan informasi dari bahaya, pencurian, dan penggunaan yang tidak sah. Pentingnya keamanan komputer. 1. Untuk menghindari risiko penyusupan. 2. Untuk mengurangi risiko ancaman. 3. Melindungi sistem dari kerentanan. Kerentanan akan menjadikan sistem berpotensi untuk memberikan akses yang tidak diizinkan bagi orang lain yang tidak berhak. 4. Melindungi sistem dari gangguan alam seperti petir dan lain-lain. Klasifikasi keamanan komputer. Menurut David Job, berdasarkan lubang keamanan dapat diklasifikasikan menjadi 4, yaitu 1. Keamanan yang bersifat fisik, physical security, termasuk akses ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. 2. Keamanan yang berhubungan, termasuk identifikasi dan profil risiko dari orang yang mempunyai akses atau pekerja. 3. Keamanan dari data yang media serta teknik komunikasi yang termasuk dalam kelas ini adalah kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengolah data. 4. Keamanan termasuk prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga prosedur setelah serangan. D. Macam-macam penyusup. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang sistem yang dimiliki. Antara lain 1. Ingin tahu. Jenis penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem yang digunakan. Jenis penyusup ini ingin merusak sistem yang digunakan atau mengubah tampilan layar yang dibuat. 3. Penyusup untuk popularitas. Penyusup ini menggunakan sistem untuk mencapai popularitas dia sendiri. Semakin tinggi sistem keamanan yang dibuat, semakin membuat penasaran. Jika dia berhasil masuk ke sistem, makanya untuk mempromosikan diri. 4. Pesaing. Penyusup ini lebih tertarik pada data yang ada dalam sistem yang kita miliki, karena dia menganggap kita memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara finansial, malah merugikannya.
Macam-macam penyusup. Ada beberapa macam penyusup yang bisa menyerang sistem yang dimiliki. Antara lainnya, 1. Ingin tahu. Jenis penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem yang digunakan. Kedua, perusak. Jenis penyusup ini ingin merusak sistem yang digunakan atau mengubah tampilan layar yang dibuat. Ketiga, menyusup untuk popularitas. Penyusup ini menggunakan sistem untuk mencapai popularitas diri sendiri. Semakin tinggi sistem keamanan yang dibuat, maka semakin membuatnya penasaran. Jika dia berhasil masuk ke sistem, maka ini menjadi sarana baginya untuk mempromosikan diri. Yang terakhir, pesaing. Penyusup ini lebih tertarik pada data yang ada di dalam sistem yang kita miliki. Karena dia menganggap kita memiliki sesuatu yang dapat menguntungkan secara finansial atau malah merugikan dirinya sendiri. Aspek keamanan komputer. Menurut Simpson Garfinkel dalam PGP, Pretty Good Privacy, O'Reilly and Associates Inc. 1995, bahwa keamanan komputer dapat dibedakan menjadi antara lain 1. Confidentiality atau kerahasiaan, merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus, tetapi tetap dijaga penyebarannya. Kedua, integrity adalah sebuah informasi yang tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Ketiga, availability berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Keempat, non-repudiation. Aspek ini menjaga seseorang agar tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. 5. Authentication dilakukan ketika user login atau dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok diterima, dan jika tidak akan ditolak. Biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang, apakah dia pengakses yang sah atau tidak. Dan yang terakhir adalah access control, berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Mencegah terjadinya serangan komputer. Terdiri dari 4 faktor yang merupakan cara untuk mencegah terjadinya serangan atau kebocoran sistem, yaitu yang pertama, desain sistem yang baik tidak meninggalkan celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyusupan setelah sistem tersebut siap dijalankan. Yang kedua, aplikasi yang dipakai sudah diperiksa dengan seksama untuk mengetahui apakah program yang akan dipakai dalam sistem tersebut dapat diakses tanpa harus melalui prosedur yang seharusnya, dan apakah aplikasi sudah mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Yang ketiga, manajemen. Pada dasarnya, untuk membuat suatu sistem yang secure tidak lepas dari bagaimana mengelola suatu sistem dengan baik. Dengan demikian, persyaratan good practice standard seperti Standard Operating Procedure atau SOP dan Security Policy haruslah diterapkan di samping memikirkan hal-hal teknologinya. Yang keempat, manusia atau administrator adalah salah satu faktor yang sangat penting, tetapi seringkali dilupakan dalam pengembangan teknologi informasi dan sistem keamanan. Sebagai contoh, penggunaan password yang sulit menyebabkan pengguna malah menuliskannya pada kertas yang ditempelkan di dekat komputer. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan keamanan faktor manusia dan budaya setempat haruslah sangat dipertimbangkan.